kemudian dia dibawa oleh si DA untuk dibawa ke rumah aman, yang ternyata dibawa ke rumahnya si DA, yaitu ada di Sukadana, Lampung Timur. Disitulah perbuatan pelecehannya mulai dilakukan oleh DA. Itu seingat korban dari keterangannya tanggal 23 Januari itu sudah mulai si DA melakukan perbuatan itu, ya kan, dan berlanjut sampai dengan tanggal 30 Januari. Berlanjut lagi sampai dengan tanggal 28 Juni kemarin terakhir, ya, tanggal 28 Juni perbuatan DA kepada si korban NV itu di rumah si korban, ya kan, itu perbuatannya dari jam 10 malam sampai jam setengah 3 pagi. Halo, selamat siang pemirsa. Kasus pencabulan yang menimpa seorang anak di bawah umur di Kabupaten Lampung Timur membuat kita miris. Terlebih lagi pelaku adalah petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak yang seharusnya bertugas melindungi korban. Pemirsa, berikut catatan kasus pidana bagi pelaku pencabulan anak. Setelah menerima laporan dari korban, Kepolisian Daerah Lampung langsung bergerak. Tidak hanya memeriksa korban dan saksi, Polda Lampung juga langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah korban di Lampung Timur. Tidak hanya itu, Polda Lampung juga langsung mengeluarkan surat panggilan kepada terlapor. Ternyata gerakan Polda Lampung tidak sia-sia. Masih dalam hitungan hari, terduga pelaku berinisial DA, petugas pendamping pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak P2TP2A Lampung Timur yang disebut-sebut sempat bersembunyi langsung memenuhi panggilan. Dan setelah melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam, Polda Lampung akhirnya menahan DA. Di hadapan penyidik, tersangka DA mengaku telah menyetubuhi korban NV sebanyak 4 kali. Namun DA berdalih tujuan menginap di rumah korban untuk memberikan uang pinjaman kepada ayah korban, serta untuk mengurus keperluan sekolah korban NV. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita akan membahas pidana pelaku pencabulan anak dengan narasumber yang telah hadir di studio dari LBH Bandar Lampung, Bang Kodri Ubaidillah, Kadif Advokasi LBH Bandar Lampung. Halo, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat, baik ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke. Baik, kita membicarakan terkait dengan penanganan hukum yang menimpa anak terkait dengan pencabulan anak ini. Ini sudah sampai mana kasusnya ini Bang? Iya, pertama aku akan jelaskan bahwa pada tanggal 3 Juli 2020 anak korban dan keluarga mendatangi kantor LBH untuk dimintai pendampingan, ya kan, dalam hal dugaan tindak pidana pencabulan. Dan sejak tanggal 3 Juli 2020 kita melakukan pelaporan di Polda Lampung, dan sejauh ini sudah sampai ke tahap penyidikan, ya, di mana sudah ditetapkan tersangka yaitu DA, ya kan, dan hari ini itu sudah sampai dengan tingkat pemeriksaan tersangka. Gitu. Oke, udah sampai tingkat pemeriksaan tersangka. Baik. Benar. Ini dari korban ataupun yang mendampingi itu langsung melapor ke Polres Lampung Timur. Kenapa ke Polda? Kenapa nggak ke Polres Lampung Timur lebih dahulu, gitu, Bang? Karena pertama, kenapa kemudian korban dan keluarga itu minta kita laporkan ke Polda Lampung? Pertama, bahwa si anak itu adalah korban pencabulan oleh pamannya sebelumnya, itu di Lampung Timur, dan itu melapor ke Polres Lampung Selatan, ya kan. Nah, dalam hal itu kemudian si korban, ya, dan keluarga merasa mungkin ada ketakutan, ya, takut ada intimidasi apabila itu dilaporkan ke Polres Lampung Timur, ya kan, di mana domisili mereka itu ada di Lampung Timur, apalagi yang akan dilaporkan mereka adalah petugas, ya kan, oknum P2TP2A Lampung Timur. Baik, artinya langsung agar tidak ada intimidasi. Benar. Ataupun dari Polresnya sendiri. Dari pihak-pihak yang akan dilaporkan. Oke, baik. Kemudian dari prosesnya kan sudah sampai pemeriksaan. Artinya ada pihak-pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan. Betul. Nah, sampai saat ini pihak mana saja yang sudah memberikan keterangan? Jadi pihak-pihak yang telah diambil keterangan di Polda, ya kan, terutama dari pelapor yaitu korban, ya, anak korban, kemudian orang tua korban berinisial S, kemudian saksi berinisial E, dan juga saksi berinisial D. Nah, kemudian pihak kepolisian memanggil lagi saksi, itu adalah dari Dinas P2TP2A Lampung Timur, ya kan. Kemudian ada beberapa saksi lagi kemarin dipanggil, itu Kades dan Kadus beserta tetangga di rumah korban.
Oke. Gitu. Kemudian apakah dari pemeriksaan yang sudah berjalan saat ini itu apakah sudah mengarah ke pelakunya seperti itu, Bang? Ya kalau mengarah ke pelaku ya hari ini sudah penetapan tersangka. Ya, artinya tersangka. sudah ada bukti permulaan ya kan, sudah ada permulaan yang cukup bahwa si DA adalah hari ini tersangka pelaku pencabulan terhadap korban. Kan gitu. Artinya dari pemeriksaan saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Benar. ya, Bang, ya? Dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik. Kemudian yang melaporkan ke LBH sendiri itu kan satu korban ya, Bang, ya? Benar, satu korban. Karena yang kita dengar banyak korban yang mendapati hal yang sama lah seperti itu. Itu apakah ada kebenarannya seperti itu? Nah, kalau sampai dengan ternyata ada korban-korban lain di luar NV, ya kan? Nah, kita belum tahu karena si NV juga sebagai korban, dia belum tahu ada korban-korban di luar dia, ya kan gitu. Jadi terhadap nanti ada perkembangan bahwa ada korban lain, ya itu tugas penyidik untuk mendalami melalui DA, ya kan gitu. Atau petugas-petugas P2TP2A Lampung Timur yang lain. Begitu. Baik. Kemudian dari korban sendiri, Bang, kita kan lihat bahwa apabila korban yang menimpa dirinya itu kan pasti psikisnya ataupun mentalnya sangat terganggu seperti itu. Apakah dia langsung terbuka kepada LBH ataupun pada pihak kepolisian seperti itu? Benar. Jadi psikis anak itu terganggu, ya, si psikis korban terganggu itu sangat terganggu, ya kan. Waktu si NV ini datang ke kantor itu nggak juga langsung dia terbuka, ya kan. Itu melalui pamannya, karena si NV sebelum datang ke LBH itu sudah menceritakan semua kepada pamannya dan itu direkam, ya kan. Karena si NV pertama hanya berani berbicara terkait ada dugaan tidak pidana pencabulan itu hanya berani dengan pamannya di depan orang tua dan paman-paman yang lain, ya kan. Kemudian dengan saksi E, ya, dia hanya berani bercerita kepada saksi E yang kemudian direkamlah oleh saksi E. Nah, sampai dengan LBH akhirnya dia bisa bercerita, ya kan, bercerita karena di LBH juga yang melakukan pendalaman, ya kan, pendalaman itu adalah perempuan juga, kan gitu. Jadi dia bisa terbuka. Gitu. Artinya dari awal pertama terbuka dengan keluarga terlebih dahulu, ya, Bang, keluarga, kemudian dengan LBH. Iya. Karena memang apabila kita melihat korban yang memang mendapatkan tekanan dari beberapa pihak, kemudian dia juga harus melaporkan kondisinya seperti itu. Baik, kemudian kita berbicara terkait dengan korban ini kan katanya di tangan pelaku. Nah, kemudian apa yang membuat dia bisa lolos, kemudian bagaimana dia bisa lolos sehingga bisa menceritakan kepada paman tadi, kepada keluarganya juga. Benar. Jadi pertama karena si korban ini adalah korban, ya, korban pelecehan seksual, ya, pelecehan seksual oleh pamannya terdahulu, ya kan. Kemudian korban dalam proses hukum pertamanya itu didampingi oleh oknum P2TP2A ini, ya kan. Dampingin, kemudian oknum P2TP2A ini membawa si korban NV ini ke rumahnya, ya kan. Dengan dia meminta izin ke orang tua korban bahwa si NV akan diberikan fasilitas pendidikan dan lain-lain, ya kan gitu. Nah, akhirnya disetujui oleh keluarga untuk dibawa. Kalau kata pelaku, si DA, itu akan dibawa ke rumah aman. Maka ternyata dibawa ke rumah pribadi. Karena Lampung Timur belum ada rumah aman. Baik, ya Bang, kan, gitu. Sejenak. Baik, nanti kita lanjutkan seperti ya, Bang. Siap. Baik, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita dengan Bang Qaudri, namun kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Catatan Kasus. Sama nama asli, kan kayak aku, nama Erika mau ke Talk show hangat senior dan junior. jarang ditemukan karena kita harus Ajang adu bakat dan kecerdasan. Ya, ada perihnya pasti. Tuan yang paling mirip Brian. oh my god, dia mengaku ya, Iya betul. bukan kita yang ngomong. Dan Brian gak mau sebutin. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. Oh iya. Hanya di iNews. Lampung termasuk ke dalam salah satu daerah rawan begal. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Operasi Krakatau dan Operasi Ketupat yang digelar Polres Lampung Tengah dari 28 Mei hingga 6. Cegah tangkal, cekal, hadir pada hari dan jam berikut. Tidaknya ada Hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya.
Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda Menggali masih lebih menyaksikan dalam. Visual Report. Bencana yang akan mungkin terjadi di Bandar Lampung, banjir memang paling banyak terjadi. Paling banyak dan paling berpotensi terjadi di Bandar Lampung. Apa yang menjadi penyebab paling Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Kualitas dan kondisi sungai di Bandar Lampung dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung. Ya, diselesaikan kita bekerja pada kejadian. Spesial Report hadir setiap hari dan jam berikut. Hanya di iNews. Kasus pelecehan seksual yang menimpa anak di bawah umur berinisial NV, 13 tahun, warga Lampung Timur yang diduga dilakukan oleh DA, Tugas Pendamping Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Lampung Timur, menjadi pukulan telak bagi Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak di Lampung. NV sendiri adalah korban pemerkosaan sebelum dititipkan ke P2TP2A Lampung Timur. Orang tua NV menitipkan anaknya ke rumah aman dengan harapan agar anaknya mendapat pendampingan dan perlindungan. Namun bukannya mendapat perlindungan, NV malah diperkosa dan bahkan menjadi korban eksploitasi DA dengan cara dijual ke beberapa pria hidung belang lainnya. Bahkan saat korban mengeluh sakit, bukannya mendapat pengobatan tapi justru dibawa ke sebuah hotel di kawasan Wai Jepara untuk disetubuhi. Untuk meluluhkan hati korban yang baru tamat sekolah dasar ini, pelaku DA menjanjikan akan menyekolahkan dan memberi korban sepeda motor. Jika menolak, pelaku juga kerap mengancam untuk membunuh korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di catatan kasus. Kita akan lanjutkan obrolan kita tadi, Bang. Jadi tadi sampai si korban mau dibawa ke rumah aman tapi tidak seperti rencana yang awal. Gitu. Benar. Baik, lanjutkan seperti apa tadi? Nah, jadi kita lanjutkan bahwa pasca anak itu sedang menjalani kasus hukum sebelumnya, karena itu lagi dalam proses dia menjadi korban pelecehan seksual oleh pamannya, ya kan. Kemudian dia dibawa oleh si DA untuk dibawa ke rumah aman yang ternyata dibawa ke rumahnya si DA, yaitu ada di Sukadana, Lampung Timur, ya kan. Nah, di sana dibawa oleh DA selama kurang lebih 1,5 bulan, ya kan, karena dari Januari sampai dengan pertengahan Februari. Itu dari keterangan si korban, ya kan. Kemudian disitulah perbuatan pelecehannya mulai dilakukan oleh DA. Itu seingat korban dari keterangannya tanggal 23 Januari itu sudah mulai si DA melakukan perbuatan itu, ya kan, dan berlanjut sampai dengan tanggal 30 Januari. Karena di tanggal 30 Januari ini ada peristiwa lagi, ya kan, dari korban. Di tanggal 30 Januari korban merasa sakit, ya kan, kemudian ditawarkan oleh DA untuk dibawa oleh temannya ke rumah sakit, ya kan. Ada temannya berinisial B, ya kan, yang kemudian orang yang berinisial B ini membawa kendaraan bermobil, ya, itu ke rumahnya si DA. Sesampai rumah si DA, si korban B ini kemudian membawa si korban, ya kan, membawa si korban NV itu dibawa ke arah Wai Jepara, Kecamatan Wai Jepara. Ternyata pikir si korban akan dibawa ke rumah sakit ataupun klinik ataupun apa karena untuk melakukan pengobatan karena sedang sakit, ya kan. Ternyata dibawa oleh si B ini ke hotel, ya, ke hotel di Wai Jepara, yang kemudian ternyata di situ terjadi perbuatan lagi, ya, gitu. Artinya tidak hanya sama satu orang. Nah, tidak hanya dengan DA, ternyata si DA ada dugaan itu melakukan penjualan, ya, atau mengeksploitasi anak ini untuk dijual ke orang lain, ya kan, yang berinisial B, ya kan. Itu kalau dari keterangan si korban, dia berpakaian ASN. Gitu. Oke, artinya ada indikasi bahwa dia ASN yang melakukan tindakan tersebut kepada korban. Benar. Akhirnya berlanjut lagi sampai dengan tanggal 28 Juni kemarin terakhir, ya, tanggal 28 Juni perbuatan DA kepada si korban NV itu di rumah si korban, ya kan. Itu perbuatannya dari jam 10 malam sampai jam setengah 3 pagi dari keterangan korban. Nah, gitu, Bang. Itulah kronologis kenapa si NV, ya kan, itu bisa dibawa oleh DA, ya kan, sebagai petugas P2TP2A Lampung Timur. Nah, itulah sejarah cerita kronologis yang sudah dituangkan di BAP di Polda Lampung, singkat, ya kan, singkatnya segitu, ya kan. Jadi
orang-orang ya kan, yang pernah melakukan perbuatan itu juga sudah disebutkan oleh si korban kepada penyidik Polda. Oke. Jadi tadi si korban langsung bisa sampai ke orang tuanya lagi untuk melapor itu setelah perbuatan terakhir. Setelah ya? perbuatan terakhir Dikembalikan tanggal seperti 28 Juni. Itu di rumah korban kejadian. Di rumah korban. Karena si DA menginap di rumah korban. Di tanggal 28 itu si DA ini menginap di rumah korban. Ya kan? Pas menginap itulah mulai terjadi perbuatan itu. Baik. Baik. Untuk saat ini Bang, si korban itu sekarang ada di mana? Nah, untuk saat ini si korban ada di rumah aman, aman Dinas P3A Provinsi Lampung. Baik. Apa benar LBH juga meminta bantuan kepada Lembaga Perlindungan Perempuan, Saksi dan Korban? Benar, LBH pasca membuat laporan ke Polda, LBH langsung menyurati LPSK ya, untuk meminta perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi yang kita ajukan. Gitu, agar biar bisa dijamin ya kan hak-haknya sebagai korban maupun haknya sebagai saksi. Oke. Baik, artinya tidak hanya dari LBH saja yang bantu, tapi ada lembaga lain juga. Ada lembaga lain. Untuk kita lihat bahwa kejadian ini kan terjadi di Lampung Timur, Bang. Benar. Nah, apakah di Lampung Timur ini seperti tidak ada keamanan bagi orang-orang yang untuk mencari keadilan ataupun orang-orang yang menjadi korban-korban yang saat inilah? Benar. Nah, itu yang harus menjadi sorotan kita bersama ya kan. Bagaimana evaluasi terhadap lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak ya kan. Karena hari ini case-nya di Lampung Timur, ya harapan kita pemerintah Kabupaten Lampung Timur ya kan menjadi catatan keras ya kan bahwa hari ini perlindungan terhadap perempuan dan anak itu harus serius ya kan. Bagaimana evaluasinya, bagaimana pengawasannya, bagaimana pelaporannya, itu harus juga publik ya kan, harus juga publik tahu ya kan bagaimana perlindungan, karena Lampung Timur hari ini pernah mendapat penghargaan ya kan, itu menjadi kabupaten ramah anak ya kan gitu. Jadi ini anak, benar ini jadi evaluasi ya kan. Jadi kita harap juga pemerintah Lampung Timur serius ya kan mengawal kasus ini juga. Gitu. Baik. Kemudian kira-kira apa Bang dari yang Abang pahami sendiri selaku yang melayani mendampingi korban yang ada di sana? Apakah di sana perlindungan terhadap orang tua kepada anaknya juga itu seperti apa kalau Abang pahami? Oke. Perlindungan orang tua korban. Iya. Nah, terhadap perlindungan orang tua korban ya sehari-hari memang itu tinggal dengan orang tua ya kan. Si anak Envy ini memang tinggal dengan orang tua ya kan. Ya terhadap perlindungan ya sehari-hari mereka ada di rumah karena pasca kejadian kasus pertama itu kan waktunya banyak dengan pendamping. Dengan pendamping itu yaitu P2TP2A Lampung Timur. Jadi memang anak ini waktu lagi menjalani proses kasus pelecehan seksual yang pertama ya, pencabulan yang pertama, itu memang langsung didampingi oleh pihak P2TP2A. Nah, jadi selang waktu itulah dengan waktu dia dengan keluarga itu memang nggak banyak karena semuanya lagi ditangani oleh P2TP2A Lampung Timur kan gitu. Baik Bang Badri, kita akan jeda sejenak, kita akan lanjutkan pada segmen selanjutnya. Baik. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita, namun kita harus jeda sejenak. Catatan kasus akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini, penyidik Subdit Renakta di Treskrimum Polda Lampung bakal menjerat tersangka DA pendamping P2TP2 Lampung Timur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang kekerasan terhadap anak di bawah umur. Tersangka terancam minimal hukuman penjara selama 15 tahun dan maksimal hukuman mati, serta diwajibkan membayar denda sebesar 5 miliar rupiah. Selain melakukan penahanan terhadap tersangka DA, tim penyidik juga masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap petugas P2TP2 tersebut. Penyidik mencari tahu kemungkinan adanya tersangka lain dalam kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sebelumnya, korban juga melapor DA telah menjualnya ke sejumlah laki-laki. Untuk menutupi perbuatannya, DA selalu mengancam korban. Dia juga mengiming korban untuk memberikan sepeda motor dan sekolah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di catatan kasus.
Baik Bang Kodri, kita lihat bahwa LBH sendiri sudah melaporkan ke Polda menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Nah, mungkin boleh diceritakan atau boleh dikasih tahu berapa ancaman hukuman yang ada di sana, Pak? Ya, jadi memang kita melaporkan ke Polda itu terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang 35 2014 ya kan, tentang perlindungan anak, ya kan, di mana yang kita laporkan pasal 76 ya kan, di mana pasal 76 dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun ya kan, maksimal 15 tahun, dan apabila itu adalah orang tua, wali ya kan, pengasuh anak, pembina anak ya kan, kemudian itu bisa diperberat sepertiga ya kan dari ancaman hukuman. Nah, itulah yang kita laporkan ke Polda Lampung. Nah, yang kemudian ya kan, harapan kita Polda Lampung juga ya kan, Polda Lampung juga bisa mengusut tuntas ya kan, bisa mengusut tuntas bagaimana ada dugaan tindak pidana perdagangan orang ya kan. Nah, harapan kita Polda bisa serius ya kan, mengusut tuntas perkara terhadap anak ini ya kan, perkara terhadap anak ini, itu bisa semua orang yang diduga terlibat ya kan, yang disebutkan oleh keterangan yang tertuang dalam keterangan korban, itu bisa diusut tuntas oleh Polda Lampung ya kan, karena jangan sampai peristiwa-peristiwa ini hanya berhenti ya kan, hanya berhenti dengan dia diancam, tapi harapan kita ini bisa sampai ke akarnya, bagaimana orang-orang yang terlibat itu juga bisa diusut tuntas oleh Polda Lampung kan. Baik. Gitu. Baik, tadi Bang Kodri sebutkan bahwa menjerat dengan pasal 76 ya Bang, pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Apakah ada pasal lain yang mungkin bisa menjerat pelaku yang lain ataupun pelaku itu sendiri? Nah, itu kalau terhadap pelaku ya harapan kita dimaksimalkan di Undang-Undang 35 2014, yang kemudian itu bisa dikembangkan, karena kuncinya ada di tersangka yang hari ini sedang diperiksa ya kan, bagaimana kepolisian bisa menggali ya kan, bisa menggali lebih dalam keterangan daripada tersangka ini ya, tersangka DA ini, untuk bisa dikenakan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Karena dari keterangan yang telah tertuang dalam BAP, bagaimana anak ini ternyata sudah beberapa kali itu dieksploitasi ya kan oleh si DA kepada orang lain. Nah, itu harapan kita kepolisian berani ya kan, berani untuk bisa mengungkap itu semua. Oke. Baik. Kemudian tadi kan kita lihat bahwa kronologisnya ada beberapa pelaku ya Bang, pelaku yang melakukan tindakan pada si korban. Nah, apabila kita berbicara tentang pidana, apakah sama hukumannya dengan antara tiga ini atau ada berbeda-beda atau seperti apa? Ya, terhadap ancaman hukumannya memang nggak bisa disamakan ya kan, karena si pelaku utama dengan orang-orang itu, karena menurut aku itu juga jadi pelaku ketika bisa dikembangkan ya kan, karena dia jelas tidak boleh anak itu ditipu daya ya kan, unsurnya ya kan, tidak boleh ditipu daya, tidak boleh dieksploitasi ya kan, tidak boleh diancam dengan kekerasan. Nah, maka dari itu ya kan, kita minta untuk juga Polda Lampung ya memanggil orang-orang yang sudah disebutkan oleh saksi maupun korban dalam BAP yang sudah diambil oleh Polda Lampung. Oke. Tadi yang diceritakan ada 3 pelaku tadi sudah disebutkan semua Bang dalam BAP? Sudah, di BAP sudah dituangkan semua ya kan, sudah disebutkan semua. Nah, harapan kita tinggal Polda bisa memanggil orang-orang yang sudah disebutkan itu untuk bisa mendalami ya kan. Baik. Nah, harapan kita juga sebenarnya begini Bang, perspektif kita terhadap korban karena dia adalah anak. Nah, harapan kita bagaimana instansi-instansi maupun dinas-dinas bisa memberikan hak-hak dia sebagai korban, ya, hak-hak anaknya sebagai korban, memenuhi hak-haknya ya kan, direhabilitasi ya kan, kemudian diberikan fasilitas kesehatan ya kan, fasilitas pendidikan, agar anak bisa normal seperti kembali. Kalau enggak ya dia bakal jadi korban, selalu menjadi korban ya kan, sampai kapanpun kan gitu. Karena memang dari kalau si anak ataupun si korban sudah mendapati pelecehan ataupun pencabulan seperti itu, karena memang kondisi psikis atau mental mereka akan terganggu, karena memang harus fasilitas mereka terpenuhi, semua hak-haknya harus terpenuhi. Baik, Bang Kodri, kemudian kita lihat bahwa kan ada 3 pelaku yang melakukan tindakan kepada si anak ini. Nah, apakah salah satunya tadi yang disebutkan ada ASN, Bang? Ada yang salah satu diduga berpakaian ASN. Diduga berpakaian ASN. Nah, apabila ini memang ASN yang mana abdi negara, disebut abdi negara, itu hukumannya lebih berat atau seperti apa? Ya, itu menurut aku sama ya kan, dia harus diperberat sepertiga juga ya kan, dengan seperti tersangka DA ya kan, karena dia sebagai dugaannya sebagai pendamping anak yang dimana dia juga
dijanjikan bahwa ya kan si anak akan dibawa ke tempat pengobatan dengan rumah sakit. Nah, harapan kita itu juga segera cepat lah ya bisa diusut tuntas oleh Polda. Baik, kita juga berharap semoga Polda bisa menuntut tuntas, kemudian semua yang melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji tersebut bisa dipidana dengan sesuai lah dengan apa yang mereka lakukan. Baik, mungkin Bang Kodri ada hal-hal yang mau disampaikan baik untuk korban atau masyarakat di Lampung sendiri seperti itu. Nah, pertama yang harus kita sampaikan agar Polda Lampung ya kan segera dengan cepat ya, menyelesaikan perkara ini ya, mengusut tuntas sampai dengan akar-akarnya. Kemudian yang kedua, kita harap proses ini bisa mengarah ke dugaan tindak pidana perdagangan orang, ya kan, bagaimana keterangan yang telah diberikan oleh korban, ya kan. Kemudian pemerintah provinsi maupun kabupaten harus serius memperhatikan kebutuhan korban, ya kan, karena dia sebagai anak, ya kan, penuhi kebutuhan dia, ya kan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian psikologis dia, ya kan, kemudian fasilitas yang lain, ya, rehabilitas dan lain-lain, ya kan. Kemudian harapan kita juga ya, untuk masyarakat di Provinsi Lampung harus berani juga, ya kan, apabila ada oknum-oknum yang melakukan dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Karena jangan sampai ini jadi fenomena gunung es di Provinsi Lampung, karena pasca kasus CNV ini ada banyak lagi beberapa kasus di Provinsi Lampung yang terjadi. Kan gitu. Baik, kita berharap semoga kasus ini bisa cepat diselesaikan. Benar. Kemudian masyarakat Lampung juga memahami lah bahwa kasus ini tidak sampai terjadi lagi di Lampung. Baik, terima kasih Bang Kodri telah bersedia di studio ya. Baik pemirsa, tentu saja kita sepakat agar aparat penegak hukum di Bumi Ruajura ini memberikan tindakan hukum setimpal bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur. Karena seharusnya korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan, bukan sebaliknya mendapatkan kekerasan seksual. Pemirsa, catatan kasus kali ini berakhir sampai di sini. Saya Roy Sarfon mewakili kru yang bertugas undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa pada catatan kasus pekan depan.